Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, khususnya siswa-siswi kelas 8. Dalam pembelajaran PPKN ini kita akan membahas tentang bab 3. Mari sama-sama kita berdoa untuk kelancaran pembelajaran kita. Bagi yang muslim membaca basmalah dan yang non-muslim mengikuti ajarannya masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Selamat datang di channel Yadi Village Official. Selamat datang di materi pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Kali ini kita akan membahas materi mengenai memaknai peraturan perundang-undangan. Untuk pertama kali ini kita akan menjelaskan makna tata urutan peraturan undang-undang di Indonesia. Yang pertama, pengertian peraturan undang-undang nasional. Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 3. Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini mengandung arti bahwa kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Untuk mewujudkan sistem hukum nasional, dalam pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang. Untuk menjabarkan ketentuan pasal 22A tersebut, ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Kemudian peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 memiliki pengertian peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk untuk ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang kedua, tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tata urutan peraturan perundang-undangan di sini mengandung makna bahwa peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Peraturan satu memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan-peraturan yang lain yang ada di Indonesia. Tata urutan ini perlu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip atau asas umum yang berlaku dalam hukum, yaitu sebagai berikut. A. Dasar peraturan undang-undang selalu peraturan perundang-undangan. B. Hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis. C. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi. D. Peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. E. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. F. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. G. Setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda. Jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia sesuai pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan terdiri atas A. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. C. Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. D. Peraturan Pemerintah. E. Peraturan Presiden. F. Peraturan Daerah Provinsi. G. Peraturan Daerah Kabupaten Kota atau Perda Kabupaten Kota. Asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan ditegaskan dalam pasal 5 dan penjelasannya yaitu sebagai berikut. A.
kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai. B. Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah setiap jenis peraturan undang-undang yang harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentukan peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga yang tidak berwenang. C. Kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi pemuatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, pembuat harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. D. Dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. E. Kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis, penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam melaksanakannya. G. Keterbukaan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan undang-undang mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukannya. Selanjutnya, ditegaskan dalam pasal 6 bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan asas sebagai berikut. A. Pengayoman. Pengayoman adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman di masyarakat. B. Kemanusiaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. C. Kebangsaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan setiap tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. D. Kekeluargaan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan. E. Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. F. Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. G. Keadilan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara Indonesia. H. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membeda-bedakan berdasarkan latar belakang, antara lain seperti agama, suku, ras, golongan, gender,
atau status sosial, dan yang lainnya. I. Ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan-jaminan kepastian hukum. J. Keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat, serta kepentingan bangsa dan negara. B. Proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan dalam tata urutan perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 di atas secara lebih jelas sebagai berikut. Satu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan hukum dasar dalam peraturan perundang-undangan. Sebagai hukum dasar, undang-undang juga mengikat setiap warga negara dan berisi norma dan ketentuan yang harus ditaati. Sebagai hukum dasar, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga merupakan sumber hukum bagi peraturan perundang-undangan dan juga merupakan hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan di negara Indonesia. Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang sesuai amanat pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia juga sudah dilakukan sebanyak 4 kali perubahan. Perubahan ini dilakukan sebagai jawaban atas tuntutan reformasi dalam sistem pemerintahan di Indonesia. Tata cara perubahan Undang-Undang Dasar ditegaskan dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara singkat sebagai berikut. A. Usul perubahan pasal-pasal diajukan oleh sekurang-kurangnya 1-3 dari jumlah anggota MPR dan disampaikan secara tertulis yang memuat bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. B. Sidang MPR untuk mengubah pasal-pasal dihadiri sekurang-kurangnya 2-3 anggota MPR. C. Putusan untuk mengubah disetujui oleh sekurang-kurangnya 50% ditambah 1 dari anggota MPR. D. Khusus mengenai bentuk negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Perlu juga kalian pahami bahwa dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 terdapat beberapa kesepakatan dasar, yaitu sebagai berikut. A. Tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. B. Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia. C. Mempertegas sistem pemerintahan presidensial. D. Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memuat hal-hal bersifat normatif atau hukum akan dimasukkan ke dalam pasal-pasal. E. Melakukan perubahan dengan cara adendum, artinya menambah pasal perubahan tanpa menghilangkan pasal sebelumnya. Tujuan perubahan bersifat adendum untuk kepentingan bukti sejarah.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Ketika MPRS dan MPR masih berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, salah satu produk hukum MPR adalah ketetapan MPR. Ketetapan MPR adalah putusan majelis yang memiliki kekuatan hukum mengikat ke dalam dan keluar majelis. Mengikat ke dalam berarti mengikat kepada seluruh anggota majelis. Mengikat keluar berarti setiap warga negara, lembaga masyarakat, dan lembaga negara terikat oleh ketetapan MPR. Pasal 2. Ketetapan MPR nomor 1/MPR/2003 menegaskan bahwa beberapa ketetapan MPRS dan MPR yang masih berlaku dengan ketentuan adalah sebagai berikut. A. Ketetapan MPRS RI tahun 1966 tentang pembubaran Partai Komunis Indonesia atau PKI, pernyataan sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia bagi PKI, dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarluaskan atau mengembangkan paham atau ajaran komunisme atau Marxisme Leninisme. B. Ketetapan MPR RI tahun 1998 tentang politik ekonomi dalam rangka demokrasi ekonomi. C. Ketetapan MPR RI tahun 1999 tentang penentuan pendapat di Timur Timur. 3. Undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Undang-undang adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPR dengan persetujuan bersama Presiden. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang adalah peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa. Undang-undang dan peraturan pemerintah pengganti undang-undang memiliki kedudukan yang sederajat. DPR merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan membentuk undang-undang berdasarkan pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, namun kekuasaan ini harus dengan persetujuan Presiden. Suatu rancangan undang-undang dapat diusulkan oleh DPR atau Presiden. Dewan Perwakilan Daerah juga dapat mengusulkan rancangan undang-undang tertentu kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh DPR sebagai berikut. A. DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. B. Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. C. Apabila disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Proses pembuatan undang-undang apabila rancangan diusulkan oleh DPD sebagai berikut. A. DPD mengajukan usul rancangan undang-undang kepada DPR secara tertulis. B. DPR membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh DPD melalui alat kelengkapan DPR. C. DPR mengajukan rancangan undang-undang secara tertulis kepada Presiden. Presiden menugasi menteri terkait untuk membahas rancangan undang-undang bersama DPR. D. Apabila disetujui bersama oleh DPR dan Presiden, selanjutnya rancangan undang-undang disahkan oleh Presiden menjadi undang-undang. Di samping undang-undang, ada peraturan perundang-undangan yang setara kedudukannya dengan undang-undang, yaitu peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang ini disebut Perpu. Perpu adalah peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh Presiden karena keadaan genting dan memaksa. Dengan kata lain, diterbitannya Perpu jika keadaan dipandang darurat dan perlu payung hukum untuk melaksanakan suatu kebijakan pemerintah. Perpu diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22 Ayat 1, 2, dan 3 yang memuat ketentuan sebagai berikut. A. Presiden berhak mengeluarkan Perpu dalam hal ihwal kepentingan yang memaksa. B. Perpu harus mendapat persetujuan DPR dalam masa persidangan berikutnya. C. Apabila Perpu tidak mendapat persetujuan DPR,
maka Perpu harus dicabut. D. Apabila Perpu mendapat persetujuan DPR, Perpu ditetapkan menjadi undang-undang. Contoh Perpu yang dijadikan undang-undang antara lain Perpu nomor 1 tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Perpu tersebut kemudian ditetapkan menjadi Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. 4. Peraturan pemerintah atau PP. Peraturan pemerintah adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan undang-undang sebagai mestinya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 5 Ayat 2, peraturan pemerintah ditetapkan oleh Presiden sebagai pelaksanaan kepala pemerintahan. Contoh dari peraturan pemerintah adalah PP nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas PP nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan untuk melaksanakan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Tahapan penyusunan peraturan pemerintah sebagai berikut. A. Tahapan perencanaan rancangan peraturan pemerintah atau PP disiapkan oleh kementerian dan atau lembaga pemerintahan bukan kementerian sesuai dengan bidang tugasnya. B. Tahapan penyusunan rancangan atau PP dengan membentuk panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintah bukan kementerian. C. Tahapan penetapan dan pengundangan PP ditetapkan oleh Presiden sesuai dengan Pasal 5 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 kemudian diundangkan oleh Sekretaris Negara. 5. Peraturan Presiden atau disingkat Perpres. Dalam peraturan Presiden adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan pemerintahan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia. Proses penyusunan peraturan Presiden ditegaskan dalam pasal 55 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 yaitu sebagai berikut. A. Pembentukan panitia antar kementerian dan atau lembaga pemerintah non-kementerian oleh pengusul. B. Pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan Presiden dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum. C. Pengesahan dan penetapan oleh Presiden. 6. Peraturan daerah provinsi. Peraturan daerah atau disingkat menjadi Perda provinsi adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dengan persetujuan bersama gubernur. Proses penyusunan peraturan daerah provinsi sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai berikut. A. Rancangan Perda provinsi dapat diusulkan oleh DPRD provinsi atau gubernur. B. Apabila rancangan diusulkan oleh DPRD provinsi, proses penyusunan adalah sebagai berikut. 1. DPRD provinsi mengajukan rancangan Perda kepada gubernur secara tertulis. 2. DPRD provinsi bersama gubernur membahas rancangan Perda provinsi. 3. Apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan Perda disahkan oleh gubernur menjadi Perda provinsi. C. Apabila rancangan diusulkan oleh gubernur, proses penyusunan adalah sebagai berikut. 1. Gubernur mengajukan rancangan Perda kepada DPRD provinsi secara tertulis. 2. DPRD provinsi bersama gubernur membahas rancangan Perda provinsi. 3. Apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan Perda disahkan oleh gubernur menjadi Perda provinsi. 7. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Peraturan daerah disebut Perda. Kabupaten atau kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD kabupaten kota dengan persetujuan bersama bupati, wali kota. Perda dibentuk sesuai dengan kebutuhan daerah yang bersangkutan, sehingga peraturan daerah dapat berbeda-beda antara yang satu daerah dengan daerah yang lainnya.
Proses penyusunan peraturan daerah, kabupaten atau kota sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai berikut. A. Rancangan Perda Kabupaten atau Kota dapat diusulkan oleh DPRD Kabupaten atau Kota atau Bupati atau Wali Kota. B. Apabila rancangan diusulkan oleh DPRD Kabupaten Kota, proses penyusunan adalah sebagai berikut. 1. DPRD Kabupaten Kota mengajukan rancangan Perda kepada Bupati atau Wali Kota secara tertulis. 2. DPRD Kabupaten Kota bersama Bupati, Wali Kota membahas rancangan Perda Kabupaten Kota. 3. Apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan Perda disahkan oleh Bupati atau Wali Kota menjadi Perda Kabupaten Kota. Apabila rancangan diusulkan oleh Bupati atau Wali Kota, proses penyusunan adalah sebagai berikut. 1. Bupati atau Wali Kota mengajukan rancangan Perda kepada DPRD Kabupaten Kota secara tertulis. 2. DPRD Kabupaten Kota bersama Bupati atau Wali Kota membahas rancangan Perda Kabupaten Kota. 3. Apabila memperoleh persetujuan bersama, rancangan Perda disahkan oleh Bupati atau Wali Kota menjadi Perda Kabupaten Kota. C. Menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kepatuhan berarti sikap taat atau siap sedia melaksanakan aturan. Bersikap patuh atau membentuk perilaku disiplin banyak manfaat yang dapat diperoleh. Apabila seseorang terbiasa hidup taat pada aturan, diantaranya adalah kepatuhan lebih menguntungkan daripada melanggar aturan. Contoh, orang yang melanggar lalu lintas akan dikenakan denda sekian rupiah. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan nasional berkaitan dengan terbentuknya kesadaran hukum setiap warga negara. Kesadaran hukum warga negara dapat diukur dari beberapa indikator seperti A. Pengetahuan hukum. Dalam pengetahuan hukum yang meliputi pengetahuan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang hukum, seperti penganiayaan, penipuan, penggelapan. Selain itu juga pengetahuan tentang perbuatan-perbuatan yang diperbolehkan oleh hukum seperti jual beli, sewa menyewa, dan perjanjian. B. Pemahaman kaidah-kaidah hukum. Pemahaman terhadap kaidah hukum ditandai dengan menghayati isi hukum yang berlaku seperti memahami tujuan hukum yang mewujudkan ketertiban dan keamanan bersama di lingkungan masyarakat. C. Sikap terhadap norma-norma hukum. Perilaku ini ditunjukkan dalam bentuk penilaian terhadap norma-norma hukum berupa nilai-nilai baik dan buruk terhadap kaidah-kaidah aturan hukum. Misalnya, pencurian termasuk dalam perbuatan tercela karena merugikan orang lain. D. Perilaku hukum. Perilaku hukum ditunjukkan dengan perbuatan mentaati aturan-aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Sebagai warga negara yang baik, salah satu kewajibannya adalah mematuhi aturan perundang-undangan. Perilaku manusia yang mentaati peraturan undang-undang merupakan kewajiban setiap warga negara, tidak terkecuali para pelajar. Perilaku mentaati undang-undang yang wajib dilaksanakan oleh semua orang, yaitu antara lain A. Memiliki akta kelahiran, mematuhi aturan berlalu lintas. C. Menyukseskan wajib belajar pendidikan dasar. D. Tidak melakukan tindakan yang melawan hukum. Nah, ini adalah salah satu sikap atau perilaku manusia yang mentaati undang-undang, dan ini harus dilaksanakan oleh setiap warga negara yang ada di Indonesia. Wajib hukumnya.
Baiklah anak-anakku semuanya, untuk pertemuan pertama bab 3 ini kita akhiri dengan membaca hamdalah. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian dan dapat kalian laksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita semua dapat menjalankan, dapat melaksanakan peraturan sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan kita jalankan Undang-Undang Dasar ini dalam kehidupan di lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga, dan lingkungan sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.